Ya jadi teman-teman sedikit pembahasan tentang rendering dunia arsitektur. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Apa fungsi render dalam dunia arsitektur? Butuh software apa sih dalam rendering? Terus hardware-nya butuh apa aja? Nah, di video kali ini kita akan coba membahas itu semua. Halo teman-teman kreatur, kembali lagi bersama kami di program Kreatur Tech, sebuah program yang membahas tentang teknologi dan arsitektur. Nah, pada Kreatur Tech kali ini sudah bersama kita Mas Topang Ursada. Halo Mas. Kita akan tanya-tanya dengan Mas Topang segala hal tentang rendering di dunia arsitektur. Nah, pertanyaan pertama Mas, fungsi rendering dalam dunia arsitektur itu apa sih Mas? Dunia industri arsitektur tidak lepas dari yang namanya visualisasi, menampilkan desain yang kita buat dengan sebaik mungkin. Kalau bisa gambar yang ditampilkan itu mendekati kenyataan. Dengan begitu, klien itu akan lebih mudah memahami apa yang mereka akan dapatkan. Nah, di sini salah satu fungsi utama dari rendering. Selain itu, rendering juga berfungsi untuk studi kita dalam desain ya. Kadang-kadang kan kita harus ngecek ini cahayanya gimana sih, materialnya gimana sih. Nah, itu kita bisa mendapatkannya di rendering. Rendering dalam dunia desain arsitektur adalah memproses file 3 dimensi menjadi gambar atau video yang nampak nyata. Kalau misalnya desain bangunan, maka bangunan itu nampak seolah-olah sudah terbangun. Sedangkan kalau yang didesain adalah furniture atau interior, maka gambar rendering akan menampilkan seolah-olah furniture itu sudah dibuat. Kalau gitu untuk render butuh software apa aja tuh Mas? Rendering dilakukan melalui software dan hardware. Software untuk rendering biasanya dikenal sebagai render engine. Render engine ini banyak macamnya, antara lain ada V-Ray, ada Lumion, Enscape, Keyshot, F-Storm, bahkan engine game seperti Unreal Engine ataupun Unity juga bisa dipakai untuk rendering arsitektural. Render engine inilah yang akan memproses file 3D mentah menjadi gambar atau animasi. File 3D biasanya kita buat di SketchUp, 3ds Max, AutoCAD, Revit, atau yang lain-lain. Setiap render engine memiliki ciri khasnya masing-masing. Selain itu, tingkat kesulitan penggunaannya juga berbeda-beda. Dan tentunya kualitas yang dihasilkan juga akan berbeda-beda. Kualitas dalam hal ini adalah tingkat realisme dari renderingnya. V-Ray menurut saya saat ini merupakan render engine yang paling banyak dikenal orang. V-Ray mampu menghasilkan gambar yang nampak sangat nyata. Render engine yang mirip-mirip dengan V-Ray antara lain ya F-Storm atau Corona Render. Lumion menurut saya software render engine yang mirip seperti game. Lumion mudah untuk dipelajari dan cara pengoperasiannya juga seperti main game, seperti kalau kita main The Sims. Kalau settingan rendernya tepat, gambar yang dihasilkan oleh Lumion ini juga bisa nampak nyata. Di kesempatan lain akan kita bahas satu-satu render engine yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau hardware-nya Mas? Hardware rendering tidak bisa lepas dari hardware, karena kalau tidak ada hardware-nya kita mau ngerender di mana? Hardware yang kita butuhkan untuk melakukan rendering tentunya seperangkat alat komputer atau laptop yang bisa dibayar tunai atau nyicil. Render engine seperti V-Ray atau Corona Render, mereka lebih menggunakan prosesor sebagai alat utama untuk rendering. Jika sebuah render engine menggunakan prosesor atau CPU untuk alat render utamanya, praktis semua komputer atau laptop bisa merender dengan render engine itu. Sedangkan render engine seperti Lumion, Enscape, F-Storm, mereka lebih menggunakan GPU atau VGA sebagai alat render utama mereka. Jadi kalau komputer atau laptop teman-teman tidak memiliki VGA atau GPU, itu tidak bisa menggunakan render engine
Enscape, Lumion, ataupun F-Storm. Semakin kuat prosesor atau GPU yang digunakan, maka akan semakin cepat proses rendering. Yang tidak kalah penting, selain prosesor dan GPU, untuk urusan rendering tentunya adalah RAM. RAM ibarat meja kerja. Semakin besar meja kerja, maka akan semakin besar juga pekerjaan yang bisa dilakukan dalam satu waktu. Jadi kalau kita punya RAM semakin besar, maka file 3 dimensi yang bisa kita kerjakan itu akan semakin besar. Tipe-tipe renderan apa aja Mas? Ada beberapa tipe rendering atau hasil render. Di antaranya gambar diam atau bisa kita sebut JPEG atau PNG. Yang kedua adalah animasi atau gambar bergerak atau film. Biasanya formatnya MP4 atau yang lain-lainnya. Yang ketiga ada juga format visualisasi yang biasa disebut VR atau virtual reality. Di sini rendering berjalan secara langsung atau live, seperti kita main game, sehingga kita bisa ada interaksi di situ. Biasanya ini menggunakan engine dari game juga. Nah, kalau teman-teman ini pengen tanya tentang tahapan proses rendering, itu tahapannya apa aja Mas? Apa saja sih prosesnya? Yang pertama dilakukan tentunya membuat desain terlebih dahulu. Ya bisa mulai dari sketsa, kemudian membuat file 3D modeling dari desain tersebut. 3D modeling biasanya dilakukan di SketchUp atau 3ds Max. Ya tadi dari SketchUp kan kayak gini nih. SketchUp udah ketemu kan modelingnya seperti apa, udah mateng. Terus baru kita tentukan mau pakai rendering apa, render engine-nya apa. Gimana itu akan pengaruh di hasil render, proses rendernya juga pengaruh. Anggap aja ini kita pakai Enscape. Kita sekarang pakai Enscape. Dari SketchUp ini terus kemudian kita tes dulu di Enscape seperti apa. Jadi kita buka Enscape-nya. Nah, dia kan udah muncul nih, kebetulan udah pakai settingan nih, maaf, udah muncul seperti ini. Nah, dari sini kita tentukan tadi yang materialnya kita tentukan, terus kemudian kita setting materialnya supaya lebih realistis, karena material itu ada berbagai macam settingan di dalam material. Misalnya ada teksturnya, kemudian ada kekasaran ya, apa tekstur kasarnya itu bump. Jadi gerenjelnya itu kalau gitu. Kemudian ada refleksinya seberapa, karena kan tiap material pasti beda-beda refleksinya, dan itu mengaruhi realismenya. Setelah kita mateng di material, maka kita masuk di lighting. Lighting ya kita tentukan aja mau sore kayak gambar ini atau mau malam. Kalau malam berarti kita harus tambahin lampu. Kemudian kita tentukan, misalnya ini matahari ya, di sini matahari, kita pakai cahaya matahari bukan cahaya lampu. Ya kita tentukan arah lampunya dari mana atau arah mataharinya dari mana. Kalau di kasus ini Enscape ini saya pakai file HDR untuk pencahayaan, sekaligus untuk refleksi juga. Nah ini kan bisa ditentukan, oke mataharinya bisa dari sini nih, mantap, ya udah ketemu. Kemudian kalau mau lebih detail lagi, kita bisa ngatur highlights-nya seberapa, shadow, kontrasnya itu bisa kita atur juga di dalam sini atau nanti di post produksi. Jadi setelah gambar di render baru kita edit di Photoshop atau di terserah pakai software apa, bisa Lightroom, Photoshop, macam-macam. Kemudian setelah lighting matang, baru kita tentukan sudut pengambilan gambar. Misalnya objek saya mau ambil dari sini nih, tengah gini. Ini kan kita tentukan sudut pengambilan gambar. Terus kemudian
eh, lebarnya sudut. Tadi kan arahnya dari mana, kemudian lebarnya dari misalnya ini zoom atau mau wide, itu kan macam-macam. Itu terserah, itu saya selera aja. Setelah ditentukan, udah ketemu, ya udah tinggal di render. Kita klik render. Ini pasti beda-beda tiap render engine. Udah, dia tinggal proses render. Setelah selesai, kita post-pro di Photoshop ini gitu. Nah, kira-kira ada referensi render artis atau studio render yang sering dijadikan acuan gitu, Mas? Oke, kalau render artis yang khusus gitu sebenarnya saya sih tidak terlalu mengkultuskan salah satu orang ini harus kayak gini, enggak sih. Tapi bisa macam-macam. Kalau kita cari referensi ya tinggal cari aja di Google hasil render arsitektural lah, pasti nanti ketemu kan yang realistis yang mana. Nah, itu bisa jadikan referensi. Tapi kalau saya pribadi biasanya tergantung render engine apa yang saya pakai. Kalau misalnya di V-Ray gitu ada yang namanya ini ada namanya Ronan Beckerman. Dia ahli visualisasi arsitektur. Dia banyak pakai V-Ray. Pernah juga pakai F-Storm kalau nggak salah. Corona juga dia sering banyak pakai. Nah, di sini dia ada hasil kerjaan dia, ada tutorial bisa lah dicek. Kemudian untuk yang lain itu ada bisa pakai Lumion. Lumion itu banyak contoh-contoh hasil kerjaan orang itu di forumnya Lumion sendiri. Di Lumion forum ini banyak sih hasil-hasil kerjaan yang bisa dijadikan contoh. Paling nggak dijadikan benchmark lah. Oh, pengennya nanti kayak gitu. Itu banyak di sini. Kadang-kadang juga yang posting itu nge-share juga settingannya gimana, itu bisa dipelajari di sini. Atau ya tinggal buka YouTube aja cari rendering apa, itu pasti keluar banyak sih. Nah, kalau teman-teman arsitek ini ingin belajar ingin fokus ke render artis, jadi render artis gitu, kira-kira ada tips apa, Mas? Tips rendering? Ya, tips itu. Tips rendering supaya bagus ya, mungkin bisa 1 jam terbang tentunya. Ya makin banyak jam terbang, makin tinggi jam terbang kan makin jago pasti. Karena dari jam terbang tadi kan kita makin tahu cara render yang tepat itu gimana. Kemudian software render yang paling cocok dengan kita itu apa, yang paling cepat atau yang paling bagus atau yang paling realistis. Nah, itu nanti dari jam terbang itu kita bisa ketemu. Harus dicobain satu-satu sih memang. Kalau pengen benar-benar nyari ya dicobain satu-satu, terus nanti oh yang paling cocok yang ini, nah ya itu dipelajari. Kemudian yang kedua belajar fotografi, karena rendering itu sebenarnya kan kayak motret objek tapi digital. Ya, itu sebenarnya sama konsepnya di fotografi. Bisa pakai konsep-konsep fotografi, misalnya konsep pengambilan sudut yang baik, komposisi yang baik, itu bisa dipelajari di fotografi. Cari di mana ya, bisa cari di YouTube, cari di internet, banyak lah sekarang lah informasi dapatnya. Kemudian kalau pengen render yang realistis itu biasanya cahaya sih. Settingan cahaya kayak gini-gini ini harus matang sih. Kemudian makin detail objeknya, makin detail scene 3D proyeknya itu makin realistis, jadi makin banyak perintilan tuh makin terlihat realistis karena kan suasananya dapat. Kemudian kalau mau memperdalam lagi bisa gini, kalau objek itu nggak sempurna itu biasanya nampak lebih realistis, itu juga bisa dipelajari. Kayak misalnya kayu kalau di render kelihatan bersih banget, itu biasanya
akan terlihat kurang realistis karena dunia nyata kan pasti ada cacat-cacatnya dikit-dikit. Nah itu kalau mau lebih realis lagi bisa dipelajari ke situ. Misalnya ini ada contoh tangga gini ya, tangga. Ini kan pengambilannya kan belajar fotografi kan, sudutnya gimana, posisinya gimana, kayak gitu-gitu. Terus ada tips lagi, kalau belajar animasi ya maka harus belajar tentang sinematografi. Itu kan juga bisa dipelajari juga supaya animasinya makin keren. Kurang lebih itu sih di dunia render. Nah yang terakhir nih, kalau misalkan ini kan teman-teman arsitek pasti banyak yang jadi freelancer ya untuk ngerjain proyek rumah atau proyek yang arsitektur. Nah itu sejauh mana rendering itu mempengaruhi goalnya sebuah proyek itu? Kalau itu tergantung si arsiteknya jago ngomong enggak ya sebenarnya. Tapi kalau dari rendering sendiri, ya tentunya pasti ada pengaruh. Karena kan klien ini kalau ngelihat interiornya misalnya, wah ini bakal jadi seperti ini nih nyatanya. Misalnya kayak ini ruang, misalnya ada gambar dapur, oh bakal seperti ini. Nah kan pasti pengaruh dia. Di pikirannya beliau, si klien juga pasti oke. Jadi nanti tempat tinggalku akan seperti ini. Itu kan kelihatan nyata. Dan itu kan pengaruh juga. Kliennya kalau udah oke, maka bagus nih, lanjut misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kliennya melihat gambar kan macam-macam ya klien, ada yang awam, ada yang bisa membayangkan secara tiga dimensi, ada yang tidak bisa. Nah kalau ketemu klien-klien yang tidak bisa gini kan, kalau ditunjukin foto renderan ya kan paham gitu. Kadang-kadang nggak paham ketika gambarnya cuma SketchUp aja, SketchUp kayak gitu. Apa nih mas, nantinya keluar garisnya gini lah mas gitu misalnya. Nah itu kan terbantu dengan rendering. Kalau freelance-nya memang khusus rendering atau visualisasi, ya pasti kepake. Oh kerjanya cuma itu. Atau di jualan, kalau misalnya kliennya tuh developer mau jualan rumah atau jualan interior, itu kan juga kepake itu renderan. Walaupun kadang renderan juga di over, over dramatisnya. Ada dinosaurus, ada ikan, kelihatan ikan padahal danau udah misalnya. Ya jadi teman-teman sedikit pembahasan tentang rendering di dunia arsitektur. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau suka video ini, kalau mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan di like, bisa komen kalau ingin tanya-tanya, kemudian subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bye.